yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif, soalnya datengin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin CDN ngangkat cuan. Ya. Ini Iselbot money dan Iselbot traffic. Jadi kalau narasinya negatif, serius, atau penggiringan opini, ataupun kayak berantem kontroversial, itu dapat traffic mereka. Coba kalau beritanya kayak, jika kena COVID, jangan menyerah, Anda bisa sembuh. Atau narasi berikutnya kayak, bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu masyarakat. Itu nggak akan viral, Pak. Iya. Karena nggak seksi, karena itu nggak seksi. Ibarat jadi berita itu ibarat perempuan ya. Ini maaf saya nggak seksis ya, saya bukan seksis. Ini kayak saya kasih analogi aja. Perempuan itu kalau dia tuh cantiknya natural itu orang-orang kurang banyak yang noleh. Tapi kalau udah dipakai makeup segala macam, orang-orang kebanyakan akan noleh. Meskipun itu belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Nah tapi jadi, ini aku minta tolong. Gitu. Kalau masjid pernah nggak ada satu media yang akrab gitu, terus ini kita kan orang medis ya, kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID, tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong, kalau misalkan masjid ada nggak sih kayak temennya media gitu yang bisa, ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh, jangan takut mati. Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya akan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan lakukan apapun agar sama Bali. Sih. Paling tidak ya Bali kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi dan kita akan bisa bangkit lagi. Dan untuk di Bali saya akan mulai besok dengan pengetahuan baru ini, mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa besok ya. Ya itu yuk. Udah selesai. Langsung kaget tuh aku gila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama. Ini kan kita bicara kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat, kita bikin kesepakatan aja dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat. Ini jadi setelah mungkin saya halo. Masuk. Ya, dengar. Masuk. Oke. Dengar enggak? Jadi dengar. Jadi apakah Mas Ipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak seksi, nggak dapetin traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Dan narasi positif tuh harus dibangun dari sekarang. Ya apapun resikonya, walaupun gak datang iklan. Oke. Jadi aku mau tanya Mas Tirta di sini mau apa? Oke. Mau tanya mau apa? Sorry tak potong apa? Lanjutin coba. Enggak. Mas Tirta bisa enggak ngasih tahu kawan-kawan media untuk ini kan pasti banyak nih orang media. Mereka lagi nyari celah sekarang nih. Mereka mengintai live kita, mereka akan ngambil beberapa kalimat yang dirasa bisa jadi konten, bisa ngejual, itu akan jadikan headline besok. Jadi kepada mereka-mereka yang sedang nonton ini sekarang, pesan Mas Tirta apa? Sebagai orang lapangan. Ya harapanku sih, kalau aku lapangan ya kita cuma pengen pulang Mas, itu aja. Aku udah lama Mas, gak ketemu orang tua Mas, teman-teman tenaga medis, 3 bulan aku Mas. Aku harapanku tuh buat teman-teman media yang nonton di sini, kalau bisa sih bantu kami lah untuk menyampaikan suara. Contoh perjuangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Contoh kemarin dokter-dokter itu kalau jaga Mas, mainin apa? Mereka saling menghibur satu sama lain, TikTok kayak gitu. Terus ataupun narasi-narasi positif yang disebarin, dan jangan membumbui sesuatu yang udah memperkeruh, memancing air keruh itu nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh.
Masa berita kita berdua bisa masuk hot detik tuh loh. Aku ketawa Mas. Ya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang dan itu pun teman kita semua. Nah, terima kasih juga ya. Jadi ya, itu sih Mas. Ya, jadi itu power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada kawan-kawan media, jadi kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesan. Kalau keadaan di Bali gimana Mas? Aku kan soalnya maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo sama Semarang. Kalau yang di Bali, kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian Wuhan itu sempat menerima turis banyak. Itu kasusnya gimana perkembangan di sana? Biasa aja, baik apa turun apa rendah? Rendah ya? Jadi gini ya, apa namanya? Yang aku tanya benar Mas, karena aku belum nggak tahu Mas, kalau yang di daerah sana. Iya, aku akan jawab. Jadi di Bali situasinya diciptakan seolah-olah gawat. Faktanya sampai sekarang yang meninggal itu cuma 2 orang dan imported case dan mereka sudah lansia dan komorbid. Jadi meskipun tanpa COVID besar kemungkinan mereka juga mungkin meninggal karena di Bali ini setiap bulan ada aja lansia yang meninggal di Bali, lansia dari luar negeri ya, karena mereka banyak yang menghabiskan masa pensiun mereka di Bali. Orang-orang pensiun kan di atas 65 itu. Jadi mereka ke Bali, jadi setiap bulan tuh ada aja kok berita warga negara asing meninggal. Ini bulan yang COVID ini sampai sekarang di Bali yang meninggal 2. Itu pun bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya Bali kalau saya bilang sih, tapi ini opini yang mungkin orang akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali it's fine, it's okay. Kita cuman perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah, biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang delaynya lama banget. Kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter-dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan semangatin gitu loh. Semangat itu yang kita harapkan. Kan Mas Sipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh. Aku nggak pernah nonton ya Pak. Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu dah. Tapi masuk akal nggak? Masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Masuk akal. Untuk pasiennya kan di kamar. Mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Itu di Wisma Atlet sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter-dokternya di Wisma Atlet ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Wisma Atlet itu tenaga medis dan dokter-dokternya tuh menghibur buat acara senam sama yoga. Jadi mereka tuh nggak terpantau di gadget. Jadi kalau kita bilang ada namanya tuh sosial media detox, gadget detox, yoga, senam kayak gitu Mas. Karena biar mereka tuh nggak terpacu sosial media terus. Jadi sampai ada tren namanya tuh gadget detox dan TV detox. Sorry saya potong. Jadi harapannya tuh apa? Sorry saya potong. Kenapa? Sorry saya potong, ini penting soalnya. Ini penting ini. Yang meninggal di Bali 4. Tadi kan saya bilang 2. Oh, 4. Maaf saya. Iya, 4. Saya revisi 4. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Mas. 4 ya. Nah, jadi ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokter-dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan, itu mereka menghibur pasien. Jadi bahagia. Sampai ada, kalau kemarin teman-teman baca, itu ada grup WA, isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan, tapi itu kan nggak pernah di blow up Mas. Nggak ada yang karena itu beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu bagus, beritanya terlalu positif. Positivity. Ini ada bukti nih. Kita cek. Ini aku kasih bukti ya Mas. Temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah ini
Siapa nih? Waduh, lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien nyupport satu sama lain. Woi, kamu keluar kapan? Kamu keluar kapan? Makanannya enak nih. Itu satu pasien satu-satu. Jadi, nah, nih. Jadi udah kayak family bonding gitu ya. Ini aduh, media asu, SMN asunya, kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat orang biar imunnya kuat. Nih contoh nih, ini diangkat di media sosial, di hazmatnya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini contoh, seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia diangkat naik, terus-terusan, ya. Terus-terusan naik, Pak, mentalnya naik, dan COVID itu kalah. Tapi kalau kita tuh dihajar sama, ya kita nggak tahu, ketakutan, itu bisa chaos loh, Pak. Yang kita takutin sekarang menengah ke bawah loh. Ini yang menengah ke bawah PHK. Itu yang makanya di rumah aja itu untuk seminggu 2 minggu oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama, apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif. Dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan, sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur. Mungkin Mas Jering penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget. Dan mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, saya nggak tahu sih, saya kan nggak ngebaca semua, tapi iya. Ya masalahnya media, Mas. Ya jadi harapannya tuh mulai diangkat lah positif. Tapi bilang dong namanya, nggak berani bilang namanya. Nah jadi saranku sih narasi yang bisa dibangun media nih untuk nonton nih, jangan di framing nih. Ya, pasti nonton mereka kok. Framing, tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID tuh bisa sembuh loh, COVID kita lawan loh, bla 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 bla. Negara-negara yang bagus tuh kayak Taiwan, Hong Kong, kita jadikan contoh. Coba baca Vietnam. Tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu. Tapi kalau kita dipapatkan, yang kita headline apa? US emang ya serem Pak, ya gitu. Nah, selain itu di US kan menjelang Oke. Nanti saya jelaskan sedikit tentang di US situasinya. Oke, siap. Jadi kita sepakat. Jadi kita untuk sesinya Cipeng udah berarti, atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira yang udah sama itu. Apa namanya? Teman-temanku. Teman-teman dokterku penasaran itu. Itu captionku itu dijelaskan itu pada banyak yang marah. Kalau aku kan santai-santai kan. Itu yang kamu nantang dulu malah. Jadi gini, apa namanya? Terakhir. Tuh, biar nggak salah paham semuanya. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan menolak, tapi syaratnya orang-orang selama ini yang menakut-nakuti, ini lockdown ini kan sebenarnya narasi menakut-nakuti sebenarnya. Lockdown ini kan kalau kita bisa masuk, kita golongkan narasi lockdown ini kan narasi menakut-nakuti orang. Kalau orang di lockdown kan orang otomatis mati ekonominya. Lockdown kan totally nggak boleh keluar, nggak boleh beradaptasi, nggak boleh bersosialisasi, benar-benar di rumah aja. Itu lockdown kan. Jadi in return, dan saya bilang sama teman-teman saya beberapa, saya kalau untuk ini saya mati nggak apa-apa. I'm willing to die for this, you know. I'm willing to die for Teluk Benoa before. Jadi sebelumnya saya rela mati. Saya kalau berjuang tuh ya berjuang gitu. Kalau sampai mati, nggak apa-apa. Istri saya juga saya udah ajak bicara, kalau kayak gini skenario terburuknya kalau saya disuntik gimana? Istri saya bilang apa? Saya ikut disuntik. Nggak boleh bapak sendiri itu disuntik. Benar, Nora. Ya udah. Nora bilang kemarin kalau beli C disuntik dia ikutan. Jadi saya di rumah saya sudah kuat pikiran saya. Dan kalau berjuang kayak gini, karena saya ngelihatnya ini masyarakat kita ini benar-benar dilemahkan banget sama media. Dan saya nggak bisa diem aja ngeliat itu. Saya punya
followers, ada orang dengar suara saya di sosial media, dan sekarang saya bertemu dengan orang yang tepat, yang punya kekhawatiran, yang bisa saya ajak berbagi kekhawatiran yang sama. Semoga percakapan kita ini bisa ngebuka orang-orang. Dan kepada kawan-kawan Mas Cipeng yang tersinggung, itu saya tidak ada bermaksud meremehkan profesi dokter atau apapun, tapi itu murni untuk menyuntikkan rasa berani ke orang-orang, rasa positif ke orang-orang. Oh, dia aja berani kayak gitu, berarti ini sebenarnya penyakit ini ada, tapi nggak seberbahaya yang diberitakan media-media. Itu subliminal message saya, pesan besar saya dari caption diminta disuntik itu adalah itu, agar orang-orang itu nggak ketakutan. Oh, dia aja berani ngomong kayak gitu, berarti virus ini nggak mengerikan banget dong. Jadi kalau kita imun kita sehat, kita bisa hidup normal dengan catatan itu adaptasi tadi. Jadi subliminal. Jadi saya suka bermain dengan subliminal message. Jadi orang-orang yang ngerti subliminal message pasti ngerti. Oh, captionnya kalau mungkin saya terdengar ngerti nyampe lah. Kalau orang bilang, orang Jaksel bilang nyampe. Itu. Ya, jadi message-nya itu. Jadi biar orang-orang tuh punya kayak rasa apa ya, pede gitu loh. Wah orang kayak Jering aja berani, saya lebih sehat, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak pakai narkoba, saya lebih sehat, saya pasti bisa, kayak gitu loh misalnya. Itu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah dari awal nggak pernah bilang lockdown kan? Betul, makanya saya dukung. Jadi Pak Jokowi ini saya dukung banget ngelawan ini narasi lockdown ini kan narasinya elit global. Jadi saya dukung banget Pak Jokowi untuk menolak itu. Tapi sayangnya media ditunggangi, kalau saya bilang sih di Indonesia media ditunggangi kekuatan asing. 100%. Iya. Oke Mas, ini bagus ini. Ini semoga masnya di Jakarta tuh. Jadi semoga masnya ini setelah wawancara ini bisa diundang untuk lebih menyiarkan lagi tentang pesan positif tadi itu loh, narasi positif. Kita bikin hashtag aja kali ya, mau nggak Mas? Bikin hashtag coba, narasi positif apa? Saya jago bikin hashtag sampean nih Mas, kemarin kembali normal. Kembali normal itu udah bagus Mas. Ya tapi itu kan kayak kedaerahan banget, ada Balinya. Jadi biar daerah lain juga. Bersinar, itu udah bagus tuh, kuat kita bersinar. Itu udah bagus banget. Kuat kita bersinar itu udah bagus. Oke, kita setuju ya, berarti mulai besok Indonesia ya kuat kita bersinar sih kalau aku. Soalnya itu ada lagunya, kuat kita bersinar. Oke, Mas Ipeng. Jadi mulai besok kita angkat caption atau berita dengan nafas kuat kita bersinar ya, berarti ya? Ya positif. Ini ada yang nuduh kita konspirasi nih, jangan-jangan ini. Enggak. Ini saya ngeliat gini loh. Ya, saya bukan dukun sih, tapi saya tahu ketika orang yang hatinya itu memang lurus itu ya pasti nyambung sama saya. Kalau hatinya itu memang lurus nyambung. Tapi kalau orang udah punya agenda-agenda yang tersembunyi biasanya agak susah nyambung sama saya biasanya. Kalau ini sih nyaman banget sih ini, enak. Terus gantian. Nah ini yang konspirasi aku pengen denger nih, ini seru nih. Iya silakan Mas Ipeng nanya dulu dong. Soalnya kalau saya menjelaskannya kan bisa di mana-mana ini. Jadi silakan kalau Mas. aku tertarik itu volume yang bahas nih. Baterai saya sekarang yang low sekarang. Katanya pakai genset. Ya gensetnya udah saya jual Mas. Gini-gini kan saya harus tetap survive. Jadi meskipun lagi live gini saya harus jualan juga. Ini kan lagi di toko ini. Ini di toko di Bali ini. Ntar loh oke, tadi apa pertanyaannya? Jadi pertanyaanku tuh adalah kenapa Mas Jering tertarik banget selama 3 minggu terakhir ngangkat konspirasi terus? Resikonya gede banget, dibenci media, dibenci orang karena terjerumus. Kenapa? Why? Itu. Terus alasannya apa? Ini aneh nggak tadi setiap kali saya ngomong sinyalnya langsung hancur gitu. Iya emang. Ini kayaknya jangan-jangan ini Instagram membencimu gitu. Ya, oke, gini aja. Oke, biar langsung to the point. Jadi ini kita langsung aja langsung. Ya, tato konspirasi ini saya bikin tahun 99 setelah baca bukunya Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky itu adalah seorang seorang ekonom, seorang pengamat politik, pengamat sosial.
Tapi bukunya tuh berat banget, dan intinya di buku itu dia menjelaskan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jikapun itu ada kebetulan, itu adalah jikapun ada sesuatu yang terjadi seolah-olah itu kebetulan, itu adalah dibuat seperti kebetulan. Jadi dari dulu saya percaya jika ketika balik ke persoalan yang simpel tadi, di lingkar pertemanan kita yang paling kecil, pun itu pasti ada konspirasi. Ya. Oke. Jadi nggak mungkin banget di skala global yang melibatkan profit banyak banget, ini nggak mungkin nggak ada konspirasi. Itu pijakan logika saya. Nah, ketika saya melihat COVID ini, awalnya saya sempat percaya. Jadi awalnya saya sempat percaya berapa hari gitu, jika ini virus ini memang dari Cina, dari binatang segala macam. Karena ini kan diberitakannya seperti itu. Tapi ketika saya coba cari informasi dari sumber-sumber lain di luar mainstream media, saya banyak menemukan fakta-fakta yang menyimpulkan kebalikannya gitu loh. Jika virus ini adalah man-made atau dibuat oleh manusia, jika COVID ini adalah sebuah skema, dan mungkin ada hubungannya juga dengan kasus Pizzagate, itu jejaring pedofilia Gedung Putih yang sudah membunuh banyak orang yang mencoba membongkarnya. Jadi ini sengkarut banget ini, saya ngelihatnya. Saya telusuri lagi lebih dalam, terus saya baca-baca lagi buku-buku yang lama saya baca tentang teori-teori ekonomi, tentang teori-teori politik. Ini sekarang masuk akal banget gitu. Jadi memang ada siklus setiap berapa tahun sekali ekonomi itu dinolkan lagi, ekonomi itu di restart lagi. Kenapa begitu? Anda percaya nggak pemegang kendali atau pemegang kekayaan 99% kekayaan bumi ini dipegang oleh 1% kelompok? Itu sudah terjadi sejak dulu. Si Rothschild. Iya, teman-temannya mereka lah, 1%. Saya bilangnya 1%. Jadi mereka sejak dulu menciptakan environment agar mereka itu tetap berada di puncak piramid. Agar mereka selalu tetap ada di puncak piramid, mereka perlu apa? Kontrol. Iya kan? Bayangin aja, jika mereka lengah misalnya, 1% ini lengah, mereka tidak mengontrol yang 99 ini, lama-lamanya 99-nya akan naik dan memakan mereka, dan mereka akan nggak jadi 1% lagi. Itu mereka tidak inginkan. Makanya ketika mereka melihat ada kan mereka punya tuh parameter politik, mereka udah punya banyak, ada think tanknya tuh udah gede banget. Jadi ketika think tanknya menyarankan kekuatan peta politik dunia seperti ini, peta ekonomi dunia seperti ini, jika kalian tidak melakukan ini dalam beberapa tahun, kalian akan turun dari puncak piramid, orang lainnya akan naik. Itu tidak diinginkan, karena sejak awalnya adanya peradaban ini, sejak awal adanya ilmu hukum moneter, teori moneter perbankan, itu mereka yang menentukan semuanya. Kenapa harga? Kalau beli C berarti, tapi secara umum percaya nggak sih kalau COVID itu ada? Percaya. Percaya, berarti COVID ada. Percaya. Terus COVID ini berarti menurut beli C berarti man-made ya? Menurut saya man-made. Dari laki-laki beli. Menurut saya. Terusin. Menurut saya COVID ini man-made. Ya. Terus? Dan balik tadi kemana tadi? Kita sampai di mana tadi terakhir? Sampai itu puncak piramid, terus COVID man-made ada. It's all about control. Dan kawan-kawan, tolong yang menonton ini, tolong jangan rasis. Ini bukan masalah perang antar negara. Ini bukan masalah perang antar ras. Elit global ini sengaja menciptakan ilusi jika ini adalah sebuah pertempuran antar negara atau antar ras. Mereka sengaja menciptakan ilusi itu agar mereka lebih gampang mengontrol konfliknya. Gitu loh. Makanya sekarang kan banyak bilang, oh ini ulah Cina, ini ulah Israel, ini ulah Amerika. Buang dulu stigma itu. Ini sekumpulan 1% ini mereka nggak punya nationality. Mungkin di paspor mereka ada nationality, tapi mereka tuh jiwanya, mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak, beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah bumi, tempat punyanya. Ya kalau bahasanya Lady Gaga global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh
tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya, ya manusia tuh semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan itu semakin terkikis kan kemungkinan konflik itu berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitar negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua. Udah pasti ada yang kontrol. Nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol. Dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang punya Microsoft loh. Dia tuh cuma co-founder. Dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. You know? Bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Nggak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter dan semua dokter dengerin dia? Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika Anda, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang ya. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak, Pak Mas Ipen? Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan orang psikopat? Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam tanah orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau Dia jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental mereka, kelainan mayor mental. Gitu. Yeah, ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media. Mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun Mas, susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh. Ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine, itu contoh. Ketika
beberapa dokter, ini awal April, beberapa dokter di Eropa, Amerika, India menemukan mereka berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan hydroxychloroquine dicampur dengan zinc. Zinc itu apa mas? Vitamin C ya? Zinc itu jenis vitamin multivitamin sih, bukan ya suplemen lah. Zinc, Zn itu kayak ion sih, Zn. Ya, jadi bukan cuma satu dokter, banyak dokter yang berhasil menyembuhkan pasien dengan itu. Harga hydroxychloroquine itu 60 sen. 10 sen. Harga hydroxychloroquine itu per butirnya 10 sen, itu 1.600 rupiah. Yang megang paten obat itu bukan dari lingkaran 1%, bukan dari teman-temannya Gates, bukan dari Rockefeller, bukan dari Rothschild, bukan dari Soros, orang lain. Ini menurut saya hydroxychloroquine ini di luar perkiraan mereka. Mereka mikirnya tuh nggak akan ada yang bisa nemuin, ternyata ini ada. Dan hydroxychloroquine kan dicoba dipopulerkan oleh Donald Trump juga, Pak Jokowi juga, beberapa presiden negara mencoba memberi solusi ke masyarakat. Coba ini obatnya, ini ada yang sembuh, monggo dicoba. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu CNN, New York Times, Washington Post, Vice Magazine, semualah itu, semua hampir berpengaruh ya, yang diikuti sama orang-orang pintar, yang dipercaya sama orang yang kelas menengah ke atas, orang-orang di perusahaannya, orang-orang yang punya banyak anak buah, mereka yang ikuti media-media itu diserang. Jadi Buset, bentar, gak ada suaranya lagi ketika dia bahas CNN. Ada suaranya nggak? Ini aku bandingin bentar. Bentar. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Gila, tiap ini kebetulan apa cocok logi ya? Tiap kali beli, suaraku doang kan yang ada. Tiap kali beli jerek ngomong media mainstream pasti hilang. Bentar, hilang. Aduh. Wah gila sih, itu antara kebetulan. Ini lagi dengerin ya, kalau aku tipenya pendengar ya, jadi dengerin dulu apa yang diceritain baru aku bisa bertanya dan membantah. Tapi tiap kali beli jerek itu ngomong soal mainstream media tadi saksi ya, semua yang lihat ya. Pas ngomong itu ya media tadi langsung hilang coy. Hilang suaranya. Gila, coba. Sumpah cok. Gokil. Tapi mumpung lagi ini di live, aku mengucapkan terima kasih ya. Kita nunggu lagi jerek. Gila. Ini lucu sih ini. Lucu antara, ini bukan settingan ya. Soalnya bener-bener suaranya hilang. Ini loading dulu kan. Ini padahal di live-ku loh, yang sinyalnya kuat banget loh nih. Cocok lo ya, nggak tahu lo cocok lagi apa enggak, terserah kalian sih. Aku mendengarkan ya, posisi aku mendengarkan. Dan posisi ini, dan aku tadi barusan dapat penelitian baru nih. Gokil. Sangat cocok lagi ya. Ya enggak, soalnya tadi kan dengerin dia ngomong pas beli jerek itu ngomong pengarah video nih lagi jerek datang lagi. Coba kita dengerin lagi. Apa? Lagi bilang ini mendengar beli. Dah. Lagi. Oke lanjut ya. Coba. Kalau ngomong media kayaknya cuma disensor. Tiap kali sampai yang ngomong itu pasti hilang lagi tadi. Jaga. Oke, Mas kita udah bikin surat wasiat mas. Coba. Kita lihat. Oke, udah normal nih. Kita tadi sampai yang media. Ini aku matiin komennya aja. Enggak, ini kurang ini. Oke, ya itu ide yang bagus sih. Mungkin komennya mungkin mereka mereka kita MSM aja lah. Jangan kita coba nggak sebut komen mungkin. Nanti komennya Pak.
Udah tak bilang algoritma itu Tuhan. Oke, coba lah. Putus-putus terus ya Mas, ya Allah, susah banget. Nah, ini dah, lagi. Yo. Aduh, gila banget, bangsat. Masih statement nih. Ini kalau masih statement kocak banget nih, ya Allah. Aduh. Halo? Ini aja, khususnya kita sudah lihat ini padangannya. Jadi kacau nih Pak. Ya kalau aku nggak apa-apa Pak, si jaring yang Dua-duanya isilah dulu bos. Iyalah. Aduh, sakit banget ini lengan yang bagian sini. Mau ngomong closing statement nih langsung nih. Tunggu beli jerek aja ya. Soalnya percuma juga nih kalau dilanjutin dia putus-putus terus tiap 10 menit. Dilanjutin aja lagi besok. Percuma juga, lanjutin besok juga pasti putus-putus dia. Biasa kan kalau kayak gitu jaringan dikacauin dulu kan. Gak apa-apa. Enggak sih, maksudnya biasanya terjadi sih kalau misalnya Instagram terlalu banyak jaringannya. Ya abis ini closing statement sih kalau aku. Coba kita lihat dulu. Aduh. Ini udah. Oh, udah. Udah. Yuk lagi yuk. Langsung. Oke, lanjut ya. Gimana? Berarti nama medianya nggak boleh disebutin ya? Oke, nama medianya. Terus. Jadi ketika hidrokloroquine itu berusaha dipopulerkan oleh beberapa dokter, beberapa mainstream media yang berpengaruh itu langsung membanjiri search engine Google itu dengan berita-berita buruk tentang hidrokloroquine. Hidrokloroquine dibilang bisa berbahaya bagi jantung, tidak bisa menyembuhkan COVID. Jadi kalau sekarang Anda coba ya, saya bilang berkali-kali kepada di caption saya di Instagram, algoritma adalah Tuhan baru. Siapapun yang bisa mengontrol algoritma bisa mengontrol bumi. Karena kalau kamu udah ngontrol algoritma, kamu tuh bisa ngebentuk persepsi manusia gitu. Sekarang coba Anda buktiin sendiri. Anda ketik hidrokloroquine di Google. Yang keluar tuh sebelumnya tuh banyak berita bagusnya. Tapi setelah dokter ini menemukan mengumumkan kalau mereka berhasil menyembuhkan, bisa membuat pandemi ini berakhir lebih cepat. Oke. Masih lanjut. Jeda dulu. Jangan ngomong dulu, Bentar. Masih putus. Oke, lanjut. Dah. Gila, gak ada suara lagi, bangga. Udah harus closing statement ya. Udahlah. Beli nih. Gak ada denger terus ya. Wah, gila. Dah. Kayaknya di Jerek mulai ngegas. Ini kayaknya Jerek bakal emosi sendiri sih, soalnya klaim beliau nggak ada suaranya sama sekali ya. Tapi penonton udah turun 77.000. Ini udah lumayan gila kayak gini aja 77.000 dalam kondisi tengah malam. Pakai beda IG susah banget Pak. Ini udah pakai IG ku, kalau pakai IG dia tambah parah soalnya. Iya. Soalnya hostnya dia udah pasti putus-putus lagi. Gokil. Coba kita tunggu lagi lah sekalian terakhir lah. Coba nih aku close dulu dah. Close dulu. Mas konspirasi sebenarnya. Oke. Kenapa tertarik itu? Dari sekian narasi, kan narasi ada banyak kayak menggeser ke berita positif, berita apa. Tapi narasi yang di C itu geser tuh kan yang diangkat tuh adalah konspirasi yang luas banget ya. Kenapa? Why? Alasannya apa? Oke. Kenapa memilih jalur yang sulit? Sulit banget. Karena yang gampang-gampang tuh murahan, Mas. Kenapa tuh Pak? Dan terangin coba, maksudnya Jadi, kan kemarin oke. banyak banget komennya. Terangin. Ini dengerin gantian. Dengerin. Jadi balik lagi
ke filosofi perang tadi yang saya pegang itu lah. Filosofi perangnya Sun Tzu itu. Jika kamu ingin memenangkan sebuah pertempuran, maka kamu harus kenali musuhmu. Dari kacamata medis, musuh kita kan virus. Oke, itu ada. Tapi musuh kita kan sayangnya di pertempuran ini musuh kita bukan cuma satu. Kita digempur dari banyak sisi. Gitu loh. Jadi ketika orang-orang sudah membuka, saya lihat ya mainstream media, selebriti itu udah banyak yang memperkuat persepsi jika virus ini ada. Jadi saya pikir saya nggak perlu lagi mengedukasi masyarakat atau mengabarkan kepada follower saya jika virus ini ada, karena semua orang maksudnya media, selebriti, hampir semua narasinya sama. Mereka menjelaskan virus ini ada. Jadi saya ingin masuk ke psikologi orang yang lebih dalam lagi, jadi gitu. Ini bukan sekedar virus gitu. Jadi saya ingin orang tuh agar tahu ini bukan sekedar virus, tapi ada skemanya. Skema itu kan pola. Ketika dia sudah ada polanya, kita jadi kita bisa mengambil keputusan yang bisa beradaptasi dengan pola virus tersebut. Kalau kita ngambil keputusan yang ngawur, kita tidak tahu virus ini polanya seperti bagaimana, keputusan kita yang akan kita ambil itu adalah keputusan yang diambil ketika kita sedang takut. Orang yang sedang ketakutan, 85% ke atas itu keputusannya pasti salah. Itu Iya. Jadi saya ingin agar orang-orang ini, memang susah sih. Ini karena ini kan ngomong sama orang di, bukan maksud melecehkan, ngomong sama orang di kampung misalnya bicara kayak gini, awal-awal bagi mereka itu agak berat. Ini kenapa saya konsisten tiap hari saya naikin, itu agar pelan-pelan kayak ngebongkar, ngebalik sedikit mindset mereka. Oh, ini bukan cuma virus, ini ada agenda lain, dan virus ini sebenarnya tidak semenakutkan yang diberitakan 99% mainstream media. Kesadaran itu yang hendak saya ciptakan dengan cara menggembur narasi teori konspirasi. Jadi saya ingin masyarakat ini agar mendapat kayak perspektif baru ketika orang melihat suatu permasalahan, perspektifnya itu sudah dibikinkan sama orang. Kamu punya kayak kuda lah, dikasih kacamata kuda, kamu melihatnya ke sana aja. Terus, oke. Cek. Halo. Mas, suara. Lagi seru-seru, Pak. Pak. Gantian aku yang live deh. Well, itu tadi percobaan live Instagram saya bersama Dr. Tirta atau Cipeng. Dan seperti kalian lihat, ketika Tirta berbicara, sinyal baik-baik saja. Ketika saya mencoba membongkar atau menjelaskan tentang teori konspirasi, sinyal langsung hancur. Apakah itu kebetulan? Kalian sendiri yang putuskan. Yang jelas kami tidak berusaha membuat situasi seperti itu. Kami benar-benar ingin berdiskusi tentang teori konspirasi dan realita rumah sakit, apa adanya. Dan perangkuman dari percakapan kami yang tertunda ini, tapi kami sudah menemukan garis besar, titik temu yang kuat, yaitu kita harus sama-sama, medis, selebriti, influencer, rakyat, siapapun, pemerintah juga harus sama-sama mengingatkan mainstream media untuk mengurangi narasi ketakutan mereka. Ingatkan mereka jika jurnalisme itu tugasnya bukan untuk menakut-nakuti rakyat, itu loh, bukan untuk mengejar rating, tapi sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah harapan, sampaikanlah cinta, buat rakyat ini semangat untuk hidup lagi, bikin bangsa ini hidup kembali gitu. Kalian media-media mainstream, siapapun bos-bos besar kalian tuh jangan dengerin apa kata mereka. Mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tidak akan merasakan kemiskinan atau kriminalitas di Indonesia nanti. Mereka hidupnya akan enak-enak saja. Kalian yang akan merasakannya, awak-awak media, kalian yang akan merasakannya.
Indonesia chaos, yang Indonesia lumpuh, kalian akan merasakannya. Jadi persetan dengan bos-bos kalian yang memberikan perintah untuk semua mainstream media untuk menakut-nakuti masyarakat. Jangan dengarkan perintah mereka lagi. Keluar dari media tersebut, bikin media sendiri. Sabotase, apapun itu caranya. Narasi ketakutan ini harus dihentikan atau diimbangi, karena ini penyebab terbesar orang-orang panik sehingga memenuhi rumah sakit, sehingga pasien yang sudah sekarat, yang tidak punya COVID akhirnya menjadi tidak terawat dan meninggal, dan juga menyebabkan orang jadi berbohong karena saking takutnya mengaku kena COVID. Jadi narasi fuck you, narasi global ini harus diimbangi, harus dikurangi dari sekarang. Kita harus kerjasama semua. Pakai mulai besok kita semua seluruh Indonesia pakai tagar kuat kita bersinar. Oke, kita bersatu bisa kalahkan ini. Saya yakin kita bisa. Oke, merdeka.